Halo, selamat sore semua. Selamat bertemu kembali satu ceria hari ini. Kita berucap syukur kepada Tuhan. Kita baru-baru hanya merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang keberapa? Ke-76. Tuhan sudah memimpin kita 76 tahun. Dan kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa kembali beribadah sore hari ini. Biarlah Tuhan tolong setiap kami, siapkan hati kami untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami juga bersyukur karena Engkau sudah menuntun bangsa Indonesia sampai 76 tahun dalam kemerdekaan ini. Tuhan terus pimpin bangsa Indonesia ke depan, bisa berkembang, dan orang-orang semakin takut akan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Semakin maju untuk negara kami ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Ya, kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita, dalam memimpin segala jalan kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Berkesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku muliakan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ya, lagu berikutnya yaitu kita akan pujikan lagu Allahku besar, kuat dan perkasa. Ada Allah yang sama seperti Allah kita yang besar dan kuat untuk menolong menopang kita. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Silakan Lause. Halo, selamat sore adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Lose berharap kalian beserta seluruh keluarga senantiasa dalam keadaan baik. Sebelum kita bersama membuka firman Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore ini, untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan yang sertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita membuka ayat firman Tuhan kita dari Markus 2 ayat 1 sampai 12, Lause ingin bertanya dulu. Adakah di antara adik-adik yang masih ingat pada akhir Juli 2018 lalu, tepatnya saat kirap api Asian Games melewati Makassar, Pak Jokowi datang ke Makassar itu. Dan saat itu salah satu agenda beliau juga datang ke Mall Panakukang yang dekat dengan gereja kita ya. Ada yang masih ingat? Ya, Lause tadi sambil mengingat, sambil coba membuka dari artikel berita ya. Di situ dikatakan ketika Pak Jokowi datang di Mall Panakukang,
hiruk pikuk yang luar biasa gitu adik-adik ya. Banyak orang meneriakkan nama Pak Jokowi, banyak orang ingin menjabat tangan Pak Jokowi atau hendak selfie bersama begitu ya. Tentunya adik-adik di tengah-tengah keramaian yang ada gitu ya, yang berhasil berjabat tangan atau yang berhasil berfoto dengan Pak Jokowi adalah orang-orang yang memiliki tekad yang kuat tentunya ya. Bagi mereka yang mungkin antara ya dan tidak gitu ya, karena melihat terlalu banyak kerumunan, mungkin mereka hanya bisa melihat Pak Jokowi dari jauh atau hanya bisa melihat dari lantai 2 gitu ya, melihat Pak Jokowi dari kejauhan gitu. Rupanya dibutuhkan tekad ya adik-adik ya untuk bisa mendekati sosok yang nomor 1 di Indonesia gitu adik-adik ya, di tengah-tengah keramaian yang ada. Nah, pada sore ini pun kita juga akan membaca salah satu cerita di ayat firman Tuhan yang kurang lebihnya juga ada gambaran terkait keramaian orang-orang. Mari kita buka Alkitab kita. Markus 2 ayat 1 sampai 12. Namun sore ini Lause tidak akan membacakannya secara keseluruhan, hanya akan membaca sampai ayat 5. Silakan adik-adik nanti membaca bersama di rumah masing-masing ya hingga ayat 12. Baik, Lause akan bacakan. Markus 2 ayat 1 sampai 5. Orang lumpuh disembuhkan. Ayat 1. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ayat 4. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Adik-adik, dari ayat firman Tuhan yang telah kita baca ini, kita melihat bahwa saat itu Tuhan Yesus setelah berkunjung di beberapa kota, kemudian kembali lagi ke Kapernaum. Saat itu orang banyak sudah mengetahui bahwa akan ada agenda perjalanan Tuhan Yesus ke Kapernaum gitu adik-adik ya. Sampai tentunya dengan mendengar kabar itu saja orang-orang pasti sudah menunggu-nunggu. Entah mereka yang dengan motivasi yang karena rindu akan firman Tuhan atau mereka yang hanya sekedar penasaran gitu ya. Yang jelas dikatakan ada begitu banyak orang. Sampai di suatu rumah, bahkan di depan rumah itu dikatakan sudah penuh orang adik-adik gitu ya. Kita bisa bayangkan begitu luar biasa banyaknya. Olehnya itu ketika ada 4 orang sahabat gitu ya yang menaruh kasih terhadap sahabatnya yang sedang lumpuh, saat itu mereka berpikir keras bagaimana caranya supaya mereka bisa menerobos kerumunan itu gitu. Karena seperti kita ketahui, mungkin yang saat itu juga mereka pikirkan adalah Tuhan Yesus biasa hanya berkunjung sementara gitu ya di satu kota, hanya mungkin 1 hari kemudian melanjutkan perjalanan dan seterusnya. Bagi keempat sahabat itu, ini adalah momen untuk sahabatnya yang sedang lumpuh ini untuk bisa bertemu Tuhan Yesus dan mendapatkan kesembuhan gitu ya. Dengan suatu tekad yang kuat, dengan suatu kasih terhadap sahabatnya yang sedang sakit ini, akhirnya mereka mendapat ide. Untuk apa adik-adik? Untuk membuka atap yang ada tepat di atas Tuhan Yesus. Dan ketika atap itu sudah dibuka, diturunkanlah tilam tempat sahabat yang terbaring karena lumpuh tersebut. Tentunya adik-adik, kalau adik-adik ada hadir di situ, ketika tilam itu saja turun dari jendela, maka yang pasti yang pertama kali kita lihat adalah sesuatu hal yang menarik gitu adik-adik ya. Di saat di tengah-tengah pengajaran Tuhan Yesus, semua pasti dalam kondisi serius gitu ya. Kemudian tiba-tiba turun tilam itu gitu. Dan bahkan dikatakan tadi di ayat yang kelima, Tuhan Yesus melihat iman mereka gitu ya, dan dinyatakan bahwa dosanya diampuni. Sungguh luar biasa adik-adik, begitu kuat tekad dari kasih sahabat-sahabat ini, dan Tuhan Yesus pun meresponinya gitu sebagai suatu tindakan iman yang luar biasa.
Nah, adik-adik, begitu juga halnya di dalam kehidupan atau keseharian kita pribadi lepas pribadi. Tentunya kita harus melakukan segala sesuatunya dengan tekad ya, dengan suatu perjuangan seperti itu. Contohnya adalah ketika adik-adik mendapatkan tugas dari sekolah gitu ya, mungkin antara dulu sebelum online seperti ini, mungkin tugasnya serasa lebih banyak adik-adik ya ketika online ini ya. Tetapi dalam hal ini pun adik-adik harus memiliki tekad untuk bisa menyelesaikan seluruh penugasan dengan tepat waktu. Dan Lose yakin bahwa di dalam penugasan itu pasti ada beberapa yang susah juga ya. Tetapi dengan tekad yang kuat, dengan suatu motivasi yang benar, pasti kita bisa untuk menyelesaikan setiap penugasan itu. Karena guru-guru pun memberikan penugasan itu pun juga sudah ada jawabannya, seperti itu ya. Lebih lanjut adik-adik, seperti halnya kita belajar dari 4 orang sahabat ini, kita melihat ya bagaimana kita tidak hanya bertekad untuk diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain, bagi sahabat kita, bagi keluarga kita gitu ya. Bertekad untuk bagaimana kita bisa memberikan atau membagikan kasih yang telah terlebih dahulu kita terima dari Tuhan Yesus gitu ya. Contoh yang paling simpel saja, misalnya adik-adik bisa berbagi pengetahuan dengan teman-teman yang mungkin ada beberapa mata pelajaran yang adik-adik lebih paham dibandingkan teman-teman yang lainnya gitu. Jadi kita pun bisa juga untuk memiliki tekad untuk bisa menjadi saluran berkat gitu ya. Karena ketika kita bisa memahami tentang suatu pelajaran tersebut, maka kita percaya bahwa Tuhan juga mengizinkan kita untuk membagikan pengetahuan itu ke sahabat-sahabat kita, ke teman-teman kita. Tidak hanya itu adik-adik, tekad yang kuat juga perlu kita miliki adalah ketika kita melayani atau mengenal lebih dekat apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita pun juga harus memiliki tekad untuk hidup kita menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti apa? Seperti dengan memiliki jam ibadah, baik ibadah secara pribadi maupun ibadah bersama keluarga. Berdoa, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Adik-adik, menutup Sabtu Ceria kita pada sore hari ini, kita akan bersama membaca ayat hafalan kita yang terambil dari Amsal 17 ayat 17. Losa akan bacakan. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kita tutup Alkitab kita dan kita bacakan sama-sama. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore ini, untuk Sabtu Ceria yang boleh kami ikuti, sekalipun masih dalam online, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan yang turut bekerja di dalam segala sesuatunya. Ajar kepada kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan 1 minggu ke depan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.